Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 807. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sihir. Aku juga merasakannya, kata Kincen seraya mengedipkan matanya. Kemudian dia melihat sekeliling dan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Begitu Kincen dan yang lainnya muncul, semua orang yang ada di sana terkejut. Mereka kemudian membuka mereka satu persatu dan kemudian memandang Kincen dan kelompoknya. Kincen, kenapa kamu datang ke sini begitu cepat? Zhao Lianghan dan Qi Wenmin dari Tianjuo, mereka berdua terkejut di saat melihat Kincen dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kulit mereka memerah dan merasa sangat malu karena mereka berdua berlutut di depan putra ilahi dan memberikan kekuatan iman. Jika ini menyebar, Tianjuo pasti akan mengeluarkan mereka berdua. Zhao Lianghan, Qi Wenmin, kalian benar-benar berlutut kepada putra ilahi itu. Kalian benar-benar tidak layak menjadi murid dari Tianjuo, kata Zhao Sheng. Dia berkata dengan marah dengan urat biru pecah di dahinya. Tuan Putra Suci Ilahi, kelompok orang inilah yang telah menjarah pena suci kita sebelumnya. Mata Zhao Lianghan dan Qi Wenmin tiba-tiba menjadi buas dan mereka mengorbankan segalanya, lalu berkata dengan muram, Tuan Putra Suci Ilahi, selama Anda membunuh sekelompok orang ini, saya bersedia membawa murid-murid dari Tianjuo untuk berlindung di bawah perintah Anda. Pengkhianat, kata Zhao Sheng. Dia meraung. Namun Zhao Lianghan dan Qi Wenmin nampak acuh tak acuh. Ketika masalahnya mencapai titik seperti ini, tidak ada kata untuk mundur. Di sisi lain saat ini Putra Suci Darah memandang Kincen dan yang lainnya dengan kejam, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Kalian datang ke sini hanya untuk mencari kematian. Kamu, Ku Gaopeng dan Kuan Muliu, apakah kalian juga akan bergabung dengan tim rumah guangan ini? Kata putra ilahi. Dia berkata dengan acuh tak acuh seraya membuka matanya. Putra ilahi, kamu melakukan kejahatan. Semua orang mendapatkannya dan akan menghukumnya. Ku Gaopeng dan Kuan Muliu berteriak dengan dingin. Mereka melihat Zhao Lianghan dan yang lainnya berlutut di sana, dan mereka tahu bahwa tidak akan ada akhir yang baik untuk mengikuti putra ilahi, dan itu pasti lebih buruk daripada mengikuti Kincen. Putra ilahi, saya akhirnya bertemu denganmu. Anda telah menyinggungku sebelumnya, dan aku secara alami tidak akan membuat Anda terlihat baik. Namun aku dapat menemukan tempat ini dengan sangat cepat, dan aku harus berterima kasih kepada dua pemborosan dari Tianjuo ini karena telah membawaku ke sini. Sekarang berhentilah bicara omong kosong, datang dan berlututlah. Selama kamu menyerah kepadaku sekarang dan menjadi anjing milikku, aku akan mempertimbangkanmu untuk meninggalkanmu sebagai anjing, kata Kincen seraya memandang putra ilahi. Dia nampak acuh tak acuh terhadap sekitarnya dan senyum mengejek ditarik dari sudut mulutnya. Nah, kamu berani berbicara dengan putra Tuan Ilahi seperti itu, mencari kematian. Para murid yang diajar oleh putra ilahi semuanya nampak meraung. Tiba-tiba aura yang kuat melonjak dan di antara kerumunan seorang pria yang nampak berlutut paling depan nampak berdiri dengan ekspresi yang marah. Kincen kemudian memandang pria itu dan pria itu juga nampak memandang Kincen dengan dingin. Itu murid kelahiran dan kematian, kata Wei Shiking. Dia terkejut melihat mata pria itu. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya dan berkata dengan lantang, apa benarkah itu murid kelahiran dan kematian? Ini adalah pembunuh alami. Dia dapat mengendalikan jiwa dan bahkan dapat melihat dan memulihkan kekuatan magis prajurit manapun di alam yang sama. Itu tidak dapat diprediksi. Apakah benar itu adalah putra Zhuang Hongliang dari rumah Yonghe? Dikatakan bahwa orang ini dapat mengendalikan hidup dan mati seseorang begitu dia dilahirkan. Tak disangka dia juga berlindung kepada putra ilahi. Benarkah Zhuang Hongliang ini dapat dianggap sebagai salah satu putra teratas dari rumah Mansion dan pewaris masa depan dari rumah Yonghe?
Tetapi sebenarnya dia bersedia berlindung kepada putra ilahi. Benar-benar menurunkan statusnya. Ku Gaopeng, Kuan Mu Liu dan yang lainnya nampak terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang seperti Zhuang Honglian akan rela menyerahkan diri kepada putra ilahi. Orang seperti ini memiliki status dan kekuatan yang mulia melawan langit. Meskipun dia tidak pernah bertarung dengan mereka, tetapi dia juga seorang pemimpin yang setingkat dengan mereka di alam ini. Tetapi dia rela menjadi budak dari putra ilahi. Yah, itu adalah aku. Tahukah Anda, Tuan Putra Ilahi adalah reinkarnasi dari penguasa suci kuno, dan sekarang dia mewarisinya. Dia adalah manusia takdir sejati. Saya menunggu untuk mengikutinya. Di tanah percobaan ini, dia tak terkalahkan. Zhuang Honglian berkata dengan bangga bahwa dia tidak malu mengikuti putra ilahi, melainkan bangga akan hal itu. Namamu Qin Chen kan? Saya mendengar bahwa Anda telah mengalahkan putra suci darah, dan juga telah membunuh putra suci Renwang, dan bahkan putra suci Ben Huarong dari Tianjua telah dikalahkan oleh Anda dengan kejam. Yah, aku harus melihat apa yang bisa kamu lakukan, kata Zhuang Honglian setelah mengatakan itu. Kekuatan tak terlihat keluar dari matanya, dan aura aneh segera meresap antara bumi dan langit. Dia menatap Qin Chen dalam-dalam, dan segera melayangkan serangan jiwa yang keluar dari matanya. Zhuang Honglian, jangan ceroboh. Qin Chen tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Melihat ekspresi menghina jari Zhuang Honglian, putra suci darah itu langsung terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, Zhao Lianghan dan Qi Wenmin juga nampak menjadi serius dan menoleh. Murid kelahiran dan kematian, apakah itu mampu? Kata Qin Chen. Dia mencibir. Tiba-tiba alisnya terbuka. Salah satu dari mata vertikalnya terbuka, dan segera gelombang jiwa yang tak terlihat meledak. Teknik terlarang jiwa surgawi. Segera fluktuasi jiwa yang menakutkan berpusat pada Qin Chen, berubah menjadi cahaya jiwa seperti panah yang tajam, menyebabkan riak di kehampaan, dan langsung menusuk mata Zhuang Honglian itu. Seketika mata Zhuang Honglian dengan mata kelahiran dan kematian tiba-tiba meledak dari udara tipis menjadi dua lubang darah. Kekuatan bola mata itu meledak, menyebabkan bau tragis di udara penuh dengan darah. Apa? Zhuang Honglian, putra suci rumah Yonghe, menjerit. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia menutupi matanya dengan kedua tangannya dan dia melolong. Mataku, mataku, mata kelahiran dan kematianku. Mengapa aku tidak bisa melihat apapun? Aku tidak bisa melihat lagi. Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan padaku? Zhuang Honglian, putra suci dari rumah Yonghe, menutupi matanya dan berteriak dengan sedih. Ternyata jiwa Qin Chen melawan dalam sekejap dan langsung membutakan mata Zhuang Honglian. Apa itu mata kelahiran dan kematian? Di mataku itu hanyalah sampah. Kamu ingin bertarung denganku berdasarkan kekuatanmu. Jika aku ingin membunuhmu, itu sangat mudah, kata Qin Chen. Dia langsung menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi dan meledakkan mata Zhuang Honglian, dan dia hanya tersenyum dingin, tidak peduli. Saat ini semua orang terkejut dan ada keheningan. Hanya suara Qin Chen yang bergema, sombong dan mendominasi. Selain itu adalah jeritan dari Zhuang Honglian. Apa? Mata Zhuang Honglian buta. Mata kelahiran dan kematian itu, mata dewa, rusak. Dengan cara ini, itu benar-benar dihapuskan. Bagaimana ini bisa begitu kuat dalam sekejap? Sihir macam apa itu? Mengapa Qin Chen ini begitu kuat? Para master seperti putra suci darah Zhao Lianghan dan Qi Wenmin yang telah menderita kerugian di tangan Qin Chen terkejut satu persatu. Kulit kepala mereka mati rasa dan seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Meskipun mereka tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, mereka tidak tahu bahwa Qin Chen akan sangat kuat. Qin Chen, jangan sombong. Ini adalah tempat di mana Tuan Putra Ilahi memperbaiki rantai. Saya tidak bisa mentolerir Anda bertindak liar di sini, kata Zhao Lianghan. Dia meraung. Zhao Lianghan, di mataku, Putra Ilahi itu hanya seekor semut, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin, dan sesaat kemudian sosoknya langsung melesat, dan dia langsung muncul di depan Zhao Lianghan. Kurang ajar, teriak Zhao Lianghan. Segera lapisan napas di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan sebuah telapak tangan besar tiba-tiba diluncurkan olehnya ke arah Qin Chen. Namun itu dengan mudah diblokir oleh Qin Chen, dan sesaat kemudian sosok Zhao Lianghan itu langsung dijerat di tangan Qin Chen.
Apa? Bagaimana ini mungkin? Kamu sebelumnya tidak sekuat ini, kata Zhao Lianghan. Dia terkejut. Zhao Lianghan, apakah menurutmu pemuda ini telah mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya sebelumnya? Itu konyol. Tidak bisakah kamu mengerti? Aku membiarkanmu pergi sebelumnya. Aku hanya ingin menggunakan tanganmu untuk menemukan tempat persembunyian putra ilahi ini. Padahal di mataku, kamu hanyalah seekor semut yang bisa diremas sampai mati kapan saja, kata Qin Chen. Segera kekuatan yang kuat menyapu Zhao Lianghan. Merasakan krisis itu, Zhao Lianghan menjadi gila. Dia kemudian membakar yuan sucinya, membakar esensi dan darahnya, dan bahkan membakar jiwanya. Ini adalah perlawanannya yang putus asa. Namun itu tidak berguna. Di bawah kekuatan Qin Chen itu langsung diblokir. Dan kemudian Zhao Lianghan langsung terhempas jauh ke belakang. Sesaat kemudian sesosok seperti dewa muncul langsung di tempat di mana Zhao Lianghan terbang terbalik. Itu adalah Qin Chen. Dia muncul dengan cibiran di matanya. Dengan tangan kanannya terangkat, dia langsung mencubit kepala Zhao Lianghan. Tidak, biarkan aku pergi. Tuan Putra Ilahi, tolong selamatkan aku. Zhao Lianghan meraung. Dia berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa bergerak. Kekuatan di tubuhnya memudar dengan cepat. Menyelamatkanmu, Zhao Lianghan, kamu telah menyinggungku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di langit dan bumi ini. Mati untukku. Boom. Ketika Qin Chen meremas kepalanya, seketika kepala Zhao Lianghan itu meledak seperti semangka busuk. Dan seluruh tubuh Zhao Lianghan juga meledak, berdarah di mana-mana. Itu dihancurkan oleh Qin Chen hanya dengan satu gerakan. Berikan padaku. Setelah meremas kepala Zhao Lianghan, Qin Chen berputar di udara, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Segera asal-usul suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Qin Chen satu demi satu, dan itu langsung disempurnakan. Zhao Lianghan. Seluruh tubuh Qi Wenmin gemetar, tubuhnya berbulu dan dia merasa hawa dingin naik dari telapak kakinya dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Bagaimana mungkin? Qin Chen, mengapa dia begitu kuat? Qi Wenmin terkejut. Dia tidak menyangka Qin Chen akan begitu kuat. Ketika dia pertama kali memasuki tempat uji coba, meskipun dia kuat, dia tidak terlalu dibesar-besarkan. Namun sekarang dia dapat membunuh Zhao Lianghan dan orang kuat lainnya hanya dalam satu gerakan. Bukankah jika dia ingin memenggal kepalanya, dia dapat melakukannya hanya dalam sekejap? Apakah aku sedang bermimpi? Putra Suci Darah dan yang lainnya juga meraung. Mereka tak percaya. Mereka telah mengikuti Putra Ilahi bekerja keras untuk mengolah rantai, dan kekuatan mereka sedikit meningkat. Mereka pikir mereka bisa bersaing dengan Qin Chen, tetapi Qin Chen meledak dalam sekejap dan telah membunuh Zhuang Honglian dan juga Zhao Lianghan, menyebabkan Putra Suci Darah dan yang lainnya nampak memiliki tubuh yang bergetar. Qin Chen, kamu terlalu arogan di depanku. Kamu berani membunuh orang-orangku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Kata Putra Ilahi. Matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dia yang sebelumnya duduk bersila sekarang perlahan berdiri, berteriak. Di dalam tubuhnya aura mengerikan bangkit. Itu seperti binatang purba yang mulai bangun. Boom. Seketika aura yang kuat itu menekan semua orang. Dan Master Top seperti Wei Shiking merasakan aura yang menakutkan. Seolah-olah mereka menghadapi binatang raksasa kuno. Kursi ini mengira bahwa Anda adalah manusia dan kursi ini ingin menarik Anda masuk dan membiarkan Anda mengikuti kursi ini, menjadi pelayan kursi ini, dan mencapai ortodok tertinggi di masa depan. Tetapi sekarang kursi ini kecewa. Maka kursi ini hanya bisa membunuhmu. Kata Putra Ilahi. Dia berkata seraya berjalan selangkah demi selangkah. Putra Ilahi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan? Kata Zhao Sheng. Dia berkata dengan mendengus dingin. Selanjutnya Putra Ilahi tiba-tiba bergetar. Boom. Di dalam tubuhnya napas seorang tahap air suci surgawi bertahan, dan di atas kepalanya cahaya menyilaukan keluar dari cermin dewa, dan langit bertahan di sekelilingnya mewakili kekuatan aturan terkuat di surga yang merupakan simbol dari tahap air suci surgawi. Apa Putra Ilahi telah menerobos ranah suci surgawi Tapahir, dan sekarang dia ingin memulihkan lebih banyak dan memasuki puncak tahap air suci surgawi. Kamu sudah menerobos tahap air suci surgawi. Ekspresiku Gao Peng, Quan Mu Liu, Wei Shiking, Zhao Sheng dan yang lainnya semuanya berubah. Sebelumnya Putra Ilahi menerobos alam penguasa,
Dia sudah sangat kuat dan dapat menekan zaman yang kekal. Tetapi begitu dia menerobos ranah tapair suci surgawi, tingkat kekuatannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bagaimana mereka bisa melawannya? Alasan mereka terus bergegas sebelumnya adalah untuk mencegah orang ini menerobos. Karena begitu orang ini menerobos dan kemudian memulihkan kekuatan cermin dewa, kekuatannya tidak akan tertandingi, dan itu akan cukup untuk menekan mereka. Master yang tak terhitung jumlahnya di surga yang telah memasuki tanah percobaan dan menyapu semua kekuatan. Dia tak terkalahkan. Wei Shiqing dan yang lainnya tidak pernah menyangka Qin Chen memimpin mereka untuk bergegas, dan itu sebenarnya sudah terlambat. Pihak lain ternyata telah menerobos tahap air suci surgawi. Putra ilahi yang telah menjadi ahli tahap air suci surgawi, ditambah dengan harta karun tingkat guru suci cermin dewa. Hampir tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menang. Kakak Qin, ayo cepat mundur. Sudah terlambat. Tidak peduli seberapa kuat kita tidak bisa membunuh orang ini. Daripada bertarung tanpa arti dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan, lebih baik mundur. Quan Muliu dari Papilun Minghui segera menyampaikan kata-katanya kepada Qin Chen, dan pada saat yang sama dia melengkungkan tubuhnya dan bersiap untuk keluar, untuk pergi dari sini. Semuanya, ayo pergi. Ku Gaopeng juga meraung dan dia langsung melompat ke dalam kehampaan. Mau pergi? Bisakah kalian pergi dari sini? Kata putra ilahi. Dia menggerakkan tangannya dan seketika ruang itu segera bergetar. Kekuatan iman yang tak terlihat berubah menjadi sangkar, menutupi dunia, dan kekuatan besar memaksanya mundur. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.